got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Pada zaman dahulu kala di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan bernama Sri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu bernama Ciksima. Ratu ini memiliki 7 orang putri yang elok dan rupawan yang dikenal dengan Putri 7. Dari ke-7 putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik, namanya Mayangsari. Putri Mayangsari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Kulitnya lembut bagai sutra, wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama, bibirnya merah bagai delima. Karena itu sang putri juga dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai. Mayang Mengurai, kau di mana? Kemarilah. Ya kak, ada apa? Panggil kakak-kakakmu yang lain dan suruhlah mereka berkumpul di sini. Baik kak, akan kusampaikan pada mereka. Mayangsari pun mencari kakak-kakaknya di istana untuk memberitahukan pesan yang disampaikan oleh kakak pertamanya. Setelah itu mereka pun langsung mendatangi ruangan tersebut. Ada apa kakak memanggil kami semua ke sini? Duduklah terlebih dahulu, ada suatu hal yang ingin aku sampaikan pada kalian semua. Sampaikanlah, jangan membuat kami semua bertanya-tanya dan penasaran. Sabar, aku ingin mengajak kalian semua ke suatu tempat dan kita mandi bersama di sana. Pergi ke suatu tempat kemana kak? Ke suatu lubuk yang tidak jauh dari istana ini. Pada suatu hari, ke-7 putri itu pergi ke lubuk sarang Umay dan mereka berendam dan mandi bersama di sana sambil bersendau gurau. Saking asiknya, ke-7 putri itu tidak menyadari ada beberapa pasang mata yang sedang mengamati mereka. Yang ternyata adalah Pangeran Pangkuala dan pengawalnya. Mereka mengamati ke-7 putri tersebut dari balik semak-semak. Pangeran, apa yang sedang kamu lakukan di semak-semak itu? Shoot dan berisik, lihat pengawal ada salah satu putri yang mempesona sekali. Cantik sekali dia, apakah kamu mengetahui namanya? Putri itu bernama Mayangsari. Ke-7 putri itu merupakan anak dari ratu kerajaan Sri Bunga Tanjung Ciksima. Gadis cantik di lubuk Umay. Cantik di Umay, ya, di Umay, di Umay. Keesokan harinya, pangeran mengirimkan utusan untuk meminang Putri Mayangsari. Utusan tersebut mengantarkan tepak sirih sebagai pinangan adat kebesaran raja kepada keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pinangan itu pun disambut oleh Ratu Ciksima. Anda orang yang diutus oleh siapa, wahai prajurit? Saya orang yang diutus oleh Pangeran Pangkuala berniat mengirimkan untuk meminang Putri 7. Ratu Ciksima menerima tepak sirih tersebut dan mengisi pinang dan gambir pada combol yang paling besar di antara 7 combol yang ada di dalam tepak itu. Adat ini melambangkan bahwa putri tertualah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu. Dan salam hangat saya pada Pangeran Empang Tanjung. Utusan tersebut kembali ke hadapan pangeran. Ampun Baginda Raja, hamba tak ada maksud mengecewakan Tuan. Keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung belum menerima pinangan Tuan untuk mensewa Putri Mayang Mengurai. Mendengar laporan itu, sang pangeran pun naik pitam karena rasa malu yang amat sangat. Pasang pangeran tak lagi peduli dengan adat yang berlaku di negeri Sri Bunga Tanjung. Amarah yang menguasai hatinya tak bisa dikendalikan lagi. Kerahkan para prajurit dan para panglima untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Di tengah berkecambuknya perang tersebut, Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung membuat keputusan darurat demi melindungi putri-putrinya. Putri-putriku, peperangan ini belum bisa ibu selesaikan, maka dari itu ibu membawa kalian ke hutan yang terlindungi oleh pepohonan. Ini untuk kalian bersembunyi, ini ada bekal makanan untuk waktu 3 bulan selama kalian di sini. Setelah itu, sang ratu kembali ke kerajaan untuk melakukan serangan perlawanan dan mengawasi pergerakan Pangeran Empang Kuala dan meninggalkan ke-7 putrinya di hutan tersebut. Aku tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi. Aku harus meminta bantuan seseorang. Sang ratu pergi ke bukit hulu Sungai Umay dengan penuh hati-hati. Sesampainya di sana, sang ratu langsung menghampiri seorang jin yang sedang bertapa.
Ada perlu apa kau kemari, Ratu? Aku ingin meminta bantuanmu untuk menghentikan peperangan yang sedang terjadi di kerajaanku. Bau menyengat apakah ini? Iya, baunya seperti masuk hidungku. Lama-kelamaan, para pasukan Pangeran Empang Kuala pun satu persatu mati karena keracunan bau yang sangat menyengat. Datanglah utusan Ratu Ciksima menghadap Pangeran Empang Kuala. Melihat keadaan utusan tersebut, sang pangeran yang masih terduduk lemas menahan sakit. Hamba datang untuk menyampaikan pesan Ratu Ciksima agar pangeran berkenan menghentikan peperangan ini. Perbuatan kita ini telah merusakkan bumi sakti rantau bertuah dan menodai pesisir Seri Bunga Tanjung. Siapa yang datang dengan niat buruk malapetaka akan menimpa, sebaliknya siapa yang datang dengan niat baik ke negeri Seri Bunga Tanjung akan sejahteralah. Mendengar penjelasan utusan Ratu Ciksima itu, sadarlah Pangeran Empang Kuala bahwa dirinya lah yang memulai peperangan tersebut. Prajurit, peperangan ini kita hentikan sampai di sini. Sekarang kita semua kembali pulang ke negeri Empang Kuala. Siap, Tuan. Keesokan harinya, Ratu Ciksima bergegas mendatangi tempat persembunyian ketujuh putrinya di dalam hutan. Alangkah terkejutnya Ratu Ciksima karena ketujuh putrinya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Mereka mati karena haus dan lapar. Ya Tuhan, aku lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan, sedangkan peperangan ini berlangsung sampai 4 bulan. Akhirnya, karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian ketujuh putrinya, maka Ratu Ciksima pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia.